Setelah 8 bulan melakukan pembelajaran secara daring di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan sekolah untuk kembali menerapkan sistem belajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang di wilayah zona hijau dan kuning COVID-19. Tentunya, aturan tersebut dapat diberlakukan setelah melalui persetujuan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua murid di sekolah. Bahwa keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah. Jadinya kuncinya ada di orang tua. Di mana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Tapi ini diberikan haknya kembali untuk Pemda menentukan mau sekolah-sekolah mana yang boleh apa tidak. Alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu sangat terlalu besar. Sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ, yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka. Izin pembelajaran tatap muka diberikan setelah melihat hasil evaluasi pembelajaran secara daring yang dirasa kurang maksimal. Protokol kesehatan pun akan diterapkan secara ketat, seperti menggunakan masker, pengecekan suhu, jam sekolah yang dibagi menjadi 2, di mana satu kelas maksimal berisi 18 anak, dan tidak boleh ada kegiatan lain seperti olahraga dan ekstrakurikuler. Namun, beberapa orang tua masih merasa enggan untuk memperbolehkan anak mereka kembali ke sekolah. Mengingat angka positif COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Jadi memang ya wajar lah kalau untuk masuk ya di sekolah. Tapi kan kita lihat juga ke depannya. Memang kalau keinginan orang tua sih pengen masuk gitu loh. Tapi dengan sisi kesehatan gimana gitu kan. Kalau mudah-mudahan ya puji Tuhan vaksin sudah masuk. Dan juga itu jaminan. Jadi ke depannya kita lihat juga. Kalau keinginan orang tua sih pengen saya masuk anak-anak. Jadi kalau saya lihat tuh anak-anak kayak tertekan gitu di rumah. Pengennya Pak kapan masuk, Pak masuk. Ya kita juga sebenarnya pengen masuk sih, cuman bagaimana lagi. Emang udah situasi seperti ini, ya kita juga protokol kesehatan juga kan harus diutamakan juga. Belum srek banget ya, soalnya masih rawan, masih banyak korban COVID-nya. Jadi saya belum setuju aja untuk masuk sekolah tatap muka. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menilai rencana pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka pada bulan Januari 2021 akan berisiko tinggi pada lonjakan penularan COVID-19. Meskipun dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, IDAI menilai anak-anak tetap berpotensi melanggar protokol kesehatan, baik disengaja maupun tidak. IDAI menegaskan jika memang sekolah tatap muka tetap diberlakukan, perlu adanya disiplin hidup bersih dan sehat, serta penerapan protokol kesehatan yang dimulai dari rumah sebagai lingkungan terdekat anak. Kegiatan pembelajaran tatap muka meningkatkan risiko penyebaran wabah COVID-19. Namun apabila orang tua memandang bahwa manfaat kehadiran pembelajaran tatap muka lebih besar dari risiko yang ada, maka mohon mempertimbangkan matang-matang dengan fokus pada kesehatan dan keselamatan kita semua. Pendidikan, perilaku hidup bersih sehat, dan 3M dimulai dari rumah. Mulailah berulang-ulang mengajari anak untuk cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak sejak dini, semampunya dulu. Tidak dengan dimarahi, namun dengan contoh, bimbingan, dan penghargaan ketika ia berhasil.